Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoria. Berjumpa kembali kita di podcast Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman. Nah, seperti biasa nih, kita selalu hadir untuk Anda lewat channel YouTube kami. Anda bisa saksikan dan ikuti terus channel YouTube kita di Kominfo Pariaman. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya kita tunggu ya sahabat Gandoria ya. Nah, untuk hari ini kita berbicara mengenai program Keluarga Harapan atau bisa lebih dikenal dengan PKH. Nah, program ini merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Nah, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, itu kalau nggak salah sejak tahun 2007 ya pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH ini. Nah, bagaimana di Kota Pariaman? Kita sudah bersama Bapak Muharman SPT MSOS atau bisa lebih dikenal dengan Bang Imu. Selamat siang Bang Imu. Selamat siang Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang? Gimana? Apa kabarnya? Kabar alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Demi masyarakat semangat. Kota Pariaman. Harus semangat, tetap terus semangat. Ya. Nah, berbicara masalah program Keluarga Harapan atau PKH itu bagaimana di Kota Pariaman sampai saat ini, Bang? Iya, baik. Terima kasih Wib. Ini pertanyaan yang memang sering muncul juga di tengah masyarakat terkait tentang program PKH. Pertama, tentu yang perlu dijelaskan itu program PKH itu seperti yang sudah Dewi sampaikan bahwa ini adalah program bantuan sosial yang digagas oleh pemerintah pusat yang tujuannya menekan atau mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, karena ini memang program bantuan sosial bersyarat, tentu kemudian keluarga penerima manfaat program ini adalah keluarga-keluarga yang memenuhi syarat. Nah, nanti kita akan bahas ya selanjutnya syarat apa gitu. Tetapi di Pariaman secara umum proses program PKH dari tahun ke tahun itu makin membaik karena memang di dalam proses pelaksanaannya kita 1 kali dalam 3 bulan itu melakukan updating data, lalu kemudian ada petugas-petugas atau yang kami sebut dengan SDM PKH itu yang kemudian mendampingi masyarakat dalam proses pelaksanaan program PKH itu gitu. Alhamdulillah karena memang kita daerahnya cukup lancar, aksesnya cepat, akses perbankannya juga mudah karena ini akan disalurkan melalui sistem perbankan yang ada. Sampai hari ini memang di kitanya di Pariaman ini nggak ada masalah. Cuman ada beberapa persoalan terkait transfer dana dari pusat yang kemudian masih ada kendala, misalnya saldonya belum masuk, ada yang sudah masuk tapi belum bisa dicairkan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dibereskan dengan baik gitu. Nah, katanya kan PKH ini adalah bantuan bersyarat. Nah, itu syaratnya seperti apa ini agar bisa masyarakat itu masuk di kategori penerimanya? Iya. Pertama memang syaratnya itu adalah keluarga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data DTKS ini adalah data penanda bahwa keluarga ini adalah keluarga yang membutuhkan bantuan sosial, artinya keluarga miskin yang sudah diidentifikasi dan membutuhkan program-program perlindungan dan bantuan sosial. Itu pertama. Yang kedua, keluarga ini, calon penerima manfaat ini harus memenuhi komponen syarat, misalnya di dalam keluarga itu harus ada anak sekolah SD, SMP, SMA. Lalu kemudian di dalamnya juga harus ada balita, harus ada kemudian ibu hamil dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa komponen. Nah, kenapa harus ada syarat itu? Karena memang PKH sesungguhnya ditujukan untuk mendorong agar keluarga miskin yang masuk di dalam data DTKS itu memiliki akses yang lebih mudah untuk bagaimana mendorong anaknya bisa memiliki akses ke pendidikan lebih kuat, lebih lancar. Begitu juga kalau di dalam keluarga itu ada ibu hamil, bagaimana ibu hamil ini memiliki akses yang cukup kuat, dimudahkan, lancar untuk merawat kesehatan kehamilannya. Balita juga begitu. Nah, kenapa PKH itu didesain sedemikian rupa? Karena memang di PKH itu kami meyakini bahwa keluarga adalah satu institusi penting untuk menekan dan mengentaskan kemiskinan itu. Nah, salah satu variabel dalam mengentaskan kemiskinan itu adalah bagaimana keluarga bisa memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya, terutama anak, bisa memiliki pendidikan yang lebih accessible, ya. Jadi dia tidak putus sekolah
karena hal-hal yang kemudian barangkali di luar kemampuan mereka gitu. Lalu bagaimana juga memastikan seluruh anggota keluarga, terutama anak, bayi dan balita serta ibu hamil juga sehat paripurna gitu. Nah, anak yang sehat, anak yang aksesibel dengan mudah ke institusi pendidikan diharapkan nanti menjadi satu elemen penting 10-15 tahun nanti yang akan datang. Dialah yang kemudian akan memutus mata rantai kemiskinan gitu. Tapi kalau kemudian anggota keluarganya tidak sehat, anaknya tidak sekolah, maka kemiskinannya akan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Nah, oleh karena itu pemerintah kita meyakini bahwa ini adalah satu formula. Nah, oleh karena itu komponennya diatur sedemikian rupa. Nah, itu syarat-syaratnya, dan syarat-syarat itu yang kemudian 1 kali dalam 3 bulan akan dievaluasi terus gitu. Apakah keluarga penerima manfaat masih komitmen untuk menjalankan syarat-syarat itu? Itu artinya sekali 3 bulan data itu bisa berubah. Berubah gitu. Ya, betul, berubah. Perubahannya ada beberapa, misalnya 3 bulan sekali itu kami melakukan update komitmen namanya. Jadi kalau ada di rumah tangga miskin itu anaknya yang sekolah dasar, nanti akan dilihat apakah dalam 3 bulan ini minimal absensi kehadirannya harus 90%. Itu ditanyain ke sekolah. Kalau kemudian sudah kurang dari 90, maka kemudian petugas akan datangi rumah, tanya ke keluarga, ada apa gerangan? Gitu. Apa yang kemudian terjadi? Nah, ibu hamil juga begitu, harus ditanyakan, dilihat buku KIA-nya, apakah dia ke posyandu, apakah dia menerima tablet tambah darah, dan diperiksa semua. Nah, yang balita juga begitu, apakah rutin ke posyandu, apakah makanannya asupan gizinya diberikan oleh keluarga dengan baik gitu. Karena memang bantuan sosial itu ditujukan begitu. Nah, 1 kali 3 bulan itu kita update komponen. Nah, update komponen ini untuk melihat komitmen keluarga. Nah, kalau kemudian keluarga ada yang tidak berkomitmen, di situ kemudian kita carikan solusi. 1 kali 3 bulan kita juga update. Ada keluarga-keluarga yang sebetulnya sudah tidak membutuhkan PKH, maka nanti akan didorong graduasi. Graduasi itu didorong untuk kemudian keluar dari program itu untuk digantikan oleh untuk memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang masuk. Karena kan kita selalu saja menemukan data ada keluarga yang sudah layak graduasi karena dia sudah mampu secara ekonomi, itu akan didorong terus. Gitu. Luar biasa. Jadi betul-betul dikontrol penerima PKH-nya. Nah, tadi menarik ada DTKS. Betul. Nah, itu mereka yang menerima PKH itu terdaftar di DTKS. Bagaimana untuk bisa menjadi kita itu terdaftar di DTKS itu, Bang? Jadi data terpadu kesejahteraan sosial itu adalah data penanda bahwa masyarakat miskin ini butuh pertolongan oleh negara dalam konteks bantuan sosial dan program-program perlindungan sosial lain. Nah, di setiap desa kami punya petugas pekerja sosial masyarakat yang data DTKS itu juga akan diupdate sekali dalam 3 tahun. Jadi 3 kali dalam setahun itu diupdate. Updating itu nanti menggunakan satu format khusus, satu format khusus. Jadi petugas desa ini yang kemudian memetakan siapa masyarakat yang membutuhkan pertolongan itu, gitu. Nah, lalu pertanyaan yang muncul kadang-kadang kan begini, apakah seluruh masyarakat yang sudah masuk data DTKS gitu ya, yang sudah diusulkan oleh desa melalui musyawarah desa, lalu ujuk-ujuk langsung mendapatkan bantuan sosial? Nggak begitu juga. Mereka kemudian diproses sedemikian rupa oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, karena kan tidak semua masyarakat yang membutuhkan PKH. Misalnya PKH tadi sudah diikat dengan satu persyaratan khusus. Jadi ada rumah tangga miskin tapi dia nggak punya anak, maka dia nggak mungkin akan dapat PKH, gitu ya. Tapi dia akan didorong untuk mendapatkan program bantuan sosial yang lain, gitu. Negara kita itu kan berkomitmen untuk membantu orang-orang atau keluarga-keluarga dengan standar ekonomi menengah ke bawah itu. Tetapi kan tidak semuanya yang diintervensi dengan program serupa. Jadi kalau di desa orang lihat, ini kenapa PKH dapat, ini yang ini enggak, gitu kan? Maka lagi-lagi PKH punya persyaratan khusus. Tapi ingat, kadang-kadang masyarakat kita nggak sadar ya bahwa dia sebetulnya sudah dapat subsidi dari pemerintah. Misalnya dia nggak dapat PKH, tetapi tahukah bahwa dia itu sebetulnya dapat subsidi listrik, misalnya gitu ya. Dia nggak dapat PKH, tapi dia dapat subsidi listrik, dapat juga BPJS gratis gitu. Apalagi kita di Pariaman sudah universal health coverage itu kan hampir 95%
warga kita sudah dapat jaminan kesehatan gitu. Iya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang menjadi debatable di masyarakat seolah-olah bahwa semua orang miskin dapat PKH, enggak gitu juga. Tapi bahwa pemerintah kita memang memberikan subsidi, memberikan bantuan sosial itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang PKH itu memang diprioritaskan untuk 10% paling miskin lah di satu wilayah. Jadi kalau kemudian kita punya 100 orang miskin, maka yang 10-nya akan jadi prioritas. Yang lebih bawah gitu. Di bawah. Jadi Baik. dia ada layer-layernya juga. Jadi memang ada kriterianya. Kriteria tertentu ya. Baik sahabat Gandoria, kita masih berbicara tentang program Keluarga Harapan bersama Bang Imu, Betul. Kabid Rehabilitas dan Perlindungan Dinas Sosial Kota Pariaman. Masih banyak yang kita gali tentang PKH setelah yang berikut ini. Baik sahabat Gandoria, masih di podcast Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman, dan jangan lupa terus like dan subscribe di YouTube kita Kominfo Pariaman, karena di sana Anda bisa mengetahui semua informasi-informasi yang lagi viral di Kota Pariaman ataupun proses-proses pembangunan di Kota Pariaman yang lebih baik tentunya. Hari ini kita bersama Bang Imu membahas tentang program Keluarga Harapan yang saat ini banyak sekali menjadi polemik di warga, tidak hanya di Kota Pariaman ya Bang Imu ya, bahkan seluruh Indonesia. Kalau masalah bantuan tetap ada pro dan kontranya iya, gitu. Pasti. Mudah-mudahan kita di sini bisa diberi pengertian dan lebih baik lagi gitu. Nah, terkadang itu kan ada polemik-polemik masyarakat. Kita membahas tentang polemiknya, itu ada yang mengatakan bisa usulan nggak sih dari desa atau bisa diusulkan, karena kan banyak tuh penerimanya yang ini. Nah, itu seperti apa Bang? Bisa nggak diusulkan dari desa yang penerima PKH ini? Ya, jadi ada dua istilah, ada yang disebut dengan exclusion error dan inclusion error. Jadi kalau bahasa sederhananya kita lihat ini orang ini nggak pantas dapat, kok dapat ya, nah, gitu itu ya. Dia. Lalu ada lagi yang kemudian bilang bahwa ini kok pantas dapat, kok nggak masuk ya, gitu kan. Ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, oleh karena itu memang program bantuan sosial itu kan mekanismenya dari data DTKS. Nah, DTKS ini tidak hanya digunakan oleh pembangunan bidang sosial saja gitu. Kawan-kawan nanti di sektor yang lain, mungkin pertanian, Koperindak, pendidikan juga akan menggunakan basis data DTKS gitu. Tetapi lagi-lagi bahwa proses DTKS itu adalah proses awal dari seluruh pemberian bantuan sosial itu dan program-program subsidi lainnya. Nah, oleh karena itu memang kualitas data DTKS menentukan. Nah, oleh karena itu teman-teman di pemerintah desa memang harus bekerja agak lebih ekstra bagaimana DTKS itu dikelola dengan cara yang tepat dan transparan. Karena kan kami di Dinas Sosial itu setiap kali proses update DTKS itu sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi kan memang harus dituangkan dalam satu berita acara oleh teman-teman di pemerintah desa, bahwa nanti akan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah bahwa inilah usulan masyarakat kami yang akan kami masukkan ke dalam data DTKS. Begitu sudah dituangkan dalam satu berita acara, maka data itu dianggap legal dan sah. Nah, bagaimana proses di desa? Biasanya teman-teman di desa itu melakukan musyawarah desa untuk menentukan siapa yang akan dimasukkan, siapa yang kemudian tidak layak dimasukkan, siapa yang kemudian dikeluarkan karena memang perbaikan ekonomi keluarga itu sudah baik. Contoh begini, Wi, kita menemukan kasus bahwa di satu desa di Pariaman dia diidentifikasi miskin, gitu ya. Tapi setelah diselidiki ada info-info di dalam musyawarah itu, oh ternyata dia di kampungnya, di kabupaten tetangga kita punya rumah bagus, punya tanah yang luas dan lain-lain sebagainya. Tentu ini akan muncul di dalam proses musyawarah desa. Nah, makanya DTKS yang berkualitas adalah DTKS yang makin banyak orang mendebat di pemerintah paling terendah itu, maka itu akan bagus gitu. Nah, memang ada beberapa yang kualitas datanya mesti harus kita perbaiki. Itulah gunanya updating 3 kali dalam setahun. Jadi kalau kemudian updating pertama ini ternyata ada yang exclusion error dan inclusion error yang saya sampaikan tadi, maka di proses updating kedua kita bisa keluarkan, kita bisa masukkan dan segala macam. Jadi
bisa itu. Nah, tapi apakah yang sudah masuk dalam DTKS itu langsung dapat bansos? Itu yang kemudian belum bisa dipastikan. Karena kalau khusus PKH, DTKS kita kirim ke Kementerian Sosial, Pusdatinnya kemudian mengolah di Kementerian Sosial itu, lalu nanti mereka akan menetapkan kuota tambahan program PKH misalnya. Kalau kemudian di Pariaman misalnya setahun ini kita mendapatkan 100 kuota tambahan, nanti pemerintah pusat itu, Kementerian Sosial menurunkan 100 nama-nama yang sudah dikirimkan dari Pariaman yang masuk dalam DTKS. Siapa yang terpilih, siapa yang kemudian diturunkan untuk verifikasi, mereka punya formula juga di situ. Jadi instrumen mereka juga punya gitu. Nah, kita adalah pihak yang menerima informasi bahwa ini ada calon 100 penerima tambahan PKH misalnya. Maka verifikasilah apakah dia masih berada di Pariaman, apakah kemudian dia sudah meninggal, sudah pindah, atau kemudian ternyata dia sudah baik ekonominya gitu, sehingga kemudian tidak layak dia keluar datanya sebagai calon penerima manfaat. Jadi memang proses pengusulannya dari DTKS. Jadi yang mesti harus dipahami oleh masyarakat juga, jangan dipikirkan bahwa bantuan PKH itu disalurkan oleh pemerintah Kota Pariaman. Jadi bayangnya gini nih, kita punya uang setahun itu kita hampir 10 miliar loh untuk Kota Pariaman. Untuk Kota Pariaman. Itu gitu tahun rata-rata per tahunnya 9 sampai 10 miliar. Jadi jangan kira uang 10 miliar itu ditaruh di Pariaman gitu. Lalu kita yang kemudian bagi-bagi, bukan begitu. Uang anggarannya ada dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat kemudian membuatkan akun rekening sendiri penerima PKH, pusat kemudian langsung transfer ke akun bank itu, lalu kemudian pihak bank yang ada di sini membagikan kartunya ke KPM, dan ke KPM bisa mencairkan di seluruh agen-agen. Kalau kita pakai BRI ya, di agen-agen briling yang ada. Nah, fungsi kita pemerintah kota hanya mengawasi. Apakah di dalam proses itu ada exclusion error, inclusion error, ada hal-hal teknis lain yang kemudian mengakibatkan bantuan tidak bisa dicairkan. Nah, oleh karena itu, kalau pertanyaan apakah bisa diusul ke dinas sosial, ya jawabannya usulannya dari DTKS, gitu ya. Tidak bisa diusulkan langsung ke dinas sosial, lalu kepala dinas sosial yang memutuskan si A, si B, si C, si D. Nggak begitu prosesnya. Gitu. Ternyata, ini yang kemudian harus dipahami juga. Nah, itu biasanya di bulan-bulan kapan saja tuh proses verifikasi dilakukan? Di bulan Juni, Maret, kalau nggak salah saya Maret, juga ada Juni dan Desember. Sejak kapan itu Bang Kota Pariaman menerima program ini? Kalau kita di Pariaman sudah dari PKH sudah dari 2012 ya. 2012 dengan terus kemudian penambahan kuota. Jadi gini juga, sebelum saya lupa. Jadi pemerintah pusat itu kan punya kuota ya. Kalau nggak salah tahun ini PKH itu 10 juta keluarga. 10 juta keluarga. Nah, jadi kalau ada yang keluar lalu kemudian nambah masuk, dia nggak bergerak di angka 10 juta itu gitu. Jadi makanya kok Pariaman dikit-dikit ya tambahannya cuma 50, 100 dan segala macam. Memang kuota pusat itu ditentukan 10 juta se-Indonesia. Jadi kalau Pariaman sudah digraduasi misalnya 50 keluarga PKH yang sudah baik ekonominya, maka jangan kira akan masuk 60 karena kuotanya akan di situ-situ aja. Kecuali nanti pemerintah pusat akan kembangkan kuota menjadi 20 juta keluarga misalnya, maka bisa akan bertambah. Jadi kami sebetulnya juga berharap keluarga-keluarga penerima manfaat PKH hari ini yang merasa bahwa dia sudah, kita udah baik nih ekonomi kita, udah banyak sesuatu yang berubah, ya lebih baik menghimbau untuk mengundurkan diri supaya kemudian kesempatan yang lain untuk masuk bisa lebih cepat gitu. Baik, kita masih berbincang asik tentang PKH. Ini sangat menarik sekali temanya. Tapi kita kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik Sobat Gandoria, masih bersama Bang Imu, Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Pariaman. Kita masih berbincang di podcast Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman. Bisa Anda ikuti perbincangan ini di channel YouTube Kominfo Pariaman. Jangan lupa like dan subscribe-nya.
Nah, tadi Bang Imu telah banyak menjelaskan PKH itu seperti apa, terus penerimanya bagaimana, syaratnya. Menarik satu hal, Bang. Itu masyarakat pernah berkata ini PKH-nya ada loh tentang lansia, ada loh balita, ada sekolah. Itu benar nggak gitu? Ya. Jadi yang ditanyakan masyarakat itu sebetulnya yang disebut dengan komponen PKH tadi. Jadi bayangannya gini nih, misalnya satu keluarga miskin di dalam rumahnya itu ada anak sekolah, SD, SMP, SMA, itu punya hitungan masing-masing rupiahnya. Misalnya kita andaikan saja ini ya, anak SD misalnya Rp10, SMP misalnya Rp15, SMA 20. Maka dalam 1 bulan mereka akan dapatkan bantuan 10 plus tambah 15 tambah 20. Itu komponen anak sekolah. Belum lagi nanti komponen dia punya bayi dan balita. Kalau di dalam rumah itu kebetulan ibunya juga hamil, nanti ada lagi komponen ibu hamil. Di dalam rumah itu ada juga lansia, maka kemudian dihitung lagi komponen. Jadi jumlah bantuan PKH itu per keluarga penerima manfaat itu berbeda-beda dengan penghitungan masing-masing. Jadi ada satu keluarga yang cuman punya satu anak sekolah dasar, dia miskin, maka hitungannya cuman komponen anak SD aja gitu. Tapi kalau di dalam satu rumah itu ibunya lagi hamil, lalu juga punya balita dia, punya anak SD dia, punya anak SMP dia, punya anak SMA dia, ada juga lansia, maka bantuannya akan lebih banyak gitu. Jadi kalau masyarakat bilang ini ada PKH lansia, ini ada PKH anak sekolah, ini ada PKH balita, ibu hamil, itu sebetulnya PKH semua, cuman itu perbedaan komponen. Jadi kalau ada kok dia lebih banyak dapat bantuan daripada saya karena mungkin komponennya lebih banyak gitu. Tapi ingat juga jangan sampai nanti masyarakat bilang bahwa ini kan dihitung dengan jumlah balita ya. Ayo beranaklah banyak-banyak juga nggak begitu. Anaknya cuma dihitung sampai anak ketiga gitu ya. Di program anak nggak boleh, cuma dihitung sampai anak ketiga gitu. Nah, anak sekolahnya juga begitu. Kalau di dalam rumahnya itu ada 3 anak SD, maka cuma dihitung 1 gitu ya. Tapi kalau dia punya ibu hamil, kemudian ada balita juga, 1 anak SD, 1 anak SMP, 1 anak SMA, ada juga lansia, maka seluruh komponennya akan dihitung gitu. Jadi bukan PKH untuk lansia, tapi adalah komponennya yang dihitung. Nah, lalu ada muncul pertanyaan, bagaimana dengan kepala keluarganya yang lansia? Itu yang disebut dengan lansia tunggal, itu nggak dapat. Jadi yang dapat itu adalah lansia yang anggota keluarga. Di dalam kakak itu dia anggota keluarga. Mungkin kepala keluarganya adalah anak atau menantunya, maka dia akan dihitung sebagai satu komponen. Ya. Nah, paling banyak itu hitungan komponennya ibu hamil. Ibu hamil bener. Karena Pariaman banyak gitu ya. Ternyata ibu hamil gitu. Betul. Nah, menarik sekali Bang, itu kan yang menerima masyarakat. Betul. Nah, bagaimana masyarakat mengontrolnya gitu, atau mungkin ada informasinya gitu, ini udah atau ini belum gitu, seperti apa Bang? Ya, jadi kan gini, kami menyadari bahwa kita di pemerintah kota ini tidak pengambil keputusan di dalam proses menyalurkan ataupun menghentikan. Oleh karena itu yang ngambil keputusan itu adalah pemerintah pusat, tapi kita menjadi bagian dari mekanisme untuk melaporkan siapa saja yang kemudian layak dihentikan, siapa saja kemudian layak yang dia prioritaskan. Nah, oleh karena itu kami memang meminta masyarakat untuk bantu kami. Bantu kami laporkan misalnya terjadi peristiwa atau kemudian ditemukan peristiwa ada keluarga misalnya yang sebetulnya tidak layak, lalu kemudian dia mendapatkan bantuan PKH dan keluarga ini belum juga kemudian mau mengundurkan diri, laporkan ke kami punya front desk, laporkan juga ke petugas PKH kami yang ada di lapangan, bahkan kemudian bisa laporkan di website lapor ya. Kami beberapa kali menemukan informasi itu, dan itu yang kemudian menjadi petunjuk bagi kami untuk menelusuri mana yang kemudian mesti harus diprioritaskan, mana yang kemudian mesti harus dikeluarkan gitu. Nah, oleh karena itu pesan kami, kontribusi masyarakat untuk mengkritisi program PKH ini di lapangan itu akan membuat program-program dan proses-proses penyaluran bantuan sosial PKH ini makin baik gitu. Tapi yang nggak boleh dilakukan itu oleh masyarakat adalah ngedumel saja gitu kan. Kenapa ini nggak dapat, kenapa ini nggak dapat, tapi kemudian diharapkan untuk melapor gitu. Ini jauh lebih bagus. Kalau kemudian cemas untuk melapor, identitasnya dibuka, jangan takut.
bisa lewat website, bisa lewat SMS. Beberapa pengaduan yang kemudian masuk ke website lapor juga kami tidak sampaikan siapa identitas gitu, tidak diekspos gitu. Tapi berhasil beberapa kali laporan masyarakat itu membantu proses kami mengeksekusi, mengusulkan penghentian bantuan bagi keluarga-keluarga yang sebetulnya tidak layak dapat gitu. Karena kita harus maklumi bahwa dalam proses begitu banyaknya data yang diolah oleh Kementerian Sosial itu mungkin terselip 1-2 yang kemudian salah, tidak tepat dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ingat, kalau di DTKS kita punya kesempatan untuk memperbaiki 3 kali dalam setahun, di PKH kita punya 4 kali dalam setahun. Nah, kasih informasi ke kami untuk bisa memprosesnya dengan baik. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Gandoria, informasi disampaikan lewat SMS atau langsung kemana, silakan Bang? Ya, kalau langsung kami punya sistem layanan rujukan terpadu, kami punya front desk. Ya, masyarakat bisa langsung ke situ lapor, bisa juga ke website lapor, bisa juga kemudian ke SMS, ke WA, ya, ke WA saya juga bisa gitu di 081343439757 atau nanti jika ketemu dengan pendamping sosial PKH kami di lapangan langsung saja lapor ke mereka. Mereka siap mengkompilasi seluruh laporan yang masuk dan biasanya itu akan terjadi rapat kami setiap bulan untuk membahas laporan-laporan itu. Oke, mantap banget. Bravo deh buat Dinas Sosial dan tim. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Demi masyarakat Kota Pariaman dan PKH-nya tetap berjalan baik di Kota Pariaman. Baik sahabat Gandoria, kita akhiri perbincangan kita siang hari ini pada podcast Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman bersama Bapak Muharman SPT MSOS, Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Pariaman atau Bang Imu. Terima kasih Bang Imu atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu dan salam sejahtera buat para masyarakat yang ingin disejahterakan. Terima kasih sahabat Gandoria. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.